Sesungguhnya hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itu adalah ulama. Allah yang menyatakan, saudara, ulama yang istiqamah, ulama ahlus sunnah wal jamaah, yang ilmu dan amalnya sejalan, yang istiqamah, yang ilmunya luas, yang berakhlakul karimah. Saudara, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah. Kalau Allah memuji mereka, ya kita wajib juga dong memuji mereka, ya ikhwan. Pujilah hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah, seperti para nabi, para rasul, para solihin, dan termasuk para ulama. Enggak sampai di situ, Allah tinggikan kedudukan ulama. Faqala ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, saudara. Allah yang menjanjikan dan menjamin. Janji dan jaminan, saudara. Apa janji dan jaminannya, saudara? Bahwa Allah meninggikan kedudukan orang-orang yang beriman dan yang memiliki ilmu daripada kamu sekalian. Ulama yang beriman, Allah tinggikan kedudukannya, darajat. Beberapa derajat Allah tinggikan mereka, saudara. Nah, Allah maha tinggi meninggikan para ulama. Allah maha mulia memuliakan para ulama. Allah maha agung mengagungkan para ulama. Tahu-tahu ada orang biasa mau hina-hina ulama. Kurang ajar ga? Kurang ajar ga? Aing bledok sia. Kurang ajar. Siapa yang mau kurang ajar kepada ulama, saudara? Jangan. Allah maha tinggi, Allah maha mulia. Allah yang meninggikan ulama, memuliakan ulama, mengagungkan ulama. Dan kita wajib memuliakan yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan yang ditinggikan oleh Allah, menyintai yang dicintai oleh Allah. Wajib. Apalagi Nabi mengatakan dalam hadisnya, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Ya, para rasul, para nabi sudah kembali kepada Allah. Tapi jangan lupa, di sekitar kita ada pewaris-pewarisnya yang hidup bersama kita, saudara. Mereka adalah ulama. Jadi peran mereka, fungsi mereka, tugas mereka melanjutkan fungsi, peran, dan tugas yang pernah dilakukan oleh para nabi, saudara. Jadi jangan kurang ajar kepada ulama. Jangan kurang ajar kepada kiai. Jangan kurang ajar kepada ajengan. Mereka yang istiqamah di jalan Allah, mereka adalah aulia Allah, wali-wali Allah yang disayang oleh Allah. Kalau coba kita kurang ajar kepada mereka, Allah akan hancurkan hidup kita, saudara. Maka itu saya mau tanya ini semua, siap ikut ulama? Jawab yang kompak, siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Siap bela ulama? Siap ambil ilmu ulama? Siap belajar kepada ulama? Siap jaga ulama? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, jadi itu yang pertama. Satu, Nabi meninggalkan kepada kita pewarisnya. Siapa? Siapa? Siapa yang memuliakan ulama? Siapa yang mengistimewakan ulama? Siapa yang meninggikan ulama? Takbir. Satu, saya ingatkan dulu, jangan kurang ajar kepada ulama, saudara. Sekarang yang kedua yang Nabi tinggalin, saudara. Nabi katakan dalam hadisnya sebelum beliau wafat, saudara. Taraktu fikumut tsaqalain. Aku tinggalkan kepada kamu dua peninggalan yang berat. Yang kalau kamu pegang kuat, itu semua kamu selamat. Kamu selamat. Semua kamu akan bertemu denganku di telagaku nanti. Apa itu gerangan? Yang pertama, kitabullah, Al-Quran. Wajib Al-Quran kita jadikan sebagai imam kita, saudara. Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, man ja'ala al-Qur'ana amamah qadahu ilal jannah, wa man ja'alahu wara'a dhahri saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di depan dia sebagai imam, sebagai petunjuk, sebagai pedoman, saudara, dia tunduk kepada apa yang ada dalam Al-Quranul Karim, dia amalkan tuntunan Al-Quranul Karim, qadahu ilal jannah. Al-Quran akan menuntun dia masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal.
Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man ja'alahu wara'a dhahri. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an di belakang tulang punggungnya, dia abalkan Al-Qur'an, dia enggak mau jadikan Al-Qur'an sebagai imam, pedoman, petunjuk. Saudara, bahkan dia lawan itu hukum Al-Qur'an. Dia enggak redha dengan ketentuan Al-Qur'an. Yang seperti ini hati-hati, saqahu ilan nar, mereka akan masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dalik. Makanya Al-Quran jangan dilepas. Dan ingat, manusia yang paling paham isi kandungan Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi, Allah katakan kepada Nabi, kenapa tuh Al-Quran diturunkan? Litubayyina linnasi ma nuzzila. Untuk kau jelaskan kepada umat manusia itu ya Muhammad, apa yang diturunkan kepada mereka. Maka itu, kalau berpegang teguh kepada Al-Quran, otomatis wajib berpegang teguh kepada sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah yang kedua, saudara, kata Nabi, taraktu fikum tsaqalain, dua peninggalan aku tinggalkan. Kitabullah yang pertama, nggak bisa dipisah sama sunnah, saudara. Yang kedua adalah, saudara, itrati ahli baiti, keturunanku yang merupakan ahlul baitku. Ini hadis sahih, saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya, mengatakan kepada kita semua, urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Jagalah kehormatan nabimu dengan menjaga kehormatan keluarganya. Ini Nabi yang pesan, saudara. Tahu-tahu sekarang ada yang mau hina-hina keturunan Nabi. Tahu-tahu ada yang merendahkan keturunan Nabi. Iye. Ente ye-nya yang kompak dong. Kurang kompak. Kurang panjang. Dulu, nih intermezzo dulu nih sebentar nih. Waktu saya masih kecil, masih umur 9-10 tahun, itu kalau lagi ribut nih sama teman sepantar, terus saya diledek, itu sakit hatinya sampai ke dalam, sampai gede nggak lupa tuh digituin tuh. Jadi makin panjang, makin sakit ke dalam hati. Paham? Paham? Tahu-tahu ada yang menyela-nyela nasab turunan Nabi. Begal nasab ngaku turunan Nabi. Kacau tidak? Kacau tidak? Ada seniman dangdut mengatakan, saya hakul yakin nasab Ba'alwi itu sudah batal. Lu hidup lu digendang, kapan belajar nasab? Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Hati-hati saudara, jangan main-main soal nasab. Ada dua hadis yang saya mau sampaikan. Yang pertama, man intasaba ila ghairi abi fahuwa mal'un. Barang siapa yang menisbahkan dirinya kepada selain ayahnya, dia nggak mau bernasab kepada ayahnya, dia sengaja buat nasab palsu kepada orang lain, ngaku-ngaku turunan orang lain. Dia bukan Ba'alwi, ngaku Ba'alwi. Dia bukan Habaib, ngaku Habaib. Dia bukan turunan Nabi, ngaku turunan Nabi. Dia bukan turunan Kiai, ngaku turunan Kiai. Dia bukan turunan Wali Songo, ngaku turunan Wali Songo. Man tasaba ila ghairi abi. Barang siapa yang menisbahkan dirinya bukan ke nasabnya saudara, bukan ke ayahnya, apa kata Nabi? Fahuwa mal'un, maka dia dilaknat. Na'udzubillah min. Mau dilaknat oleh Allah? Mau dilaknat oleh Allah? Para Ba'alwi saudara, kakek-kakek kami, ulama-ulama besar, aulia saudara, terus mau difitnah nasab mereka palsu semua, kurang ajar. Udah gitu yang memfitnah nasabnya sendiri nggak jelas. Kacau. Kacau tidak? Kacau tidak? Ntar bin Sarmat, ntar bin Utsman.
Lu bagaimana nasab lu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Saya mau tanya, kacau tidak? Kacau tidak? Ada pakar ikan nila ngaku ahli nasab. Ngilu, udah ngeri udah. Kacau tidak? Kacau tidak? Nah inilah saudara, ini zaman penuh fitnah. Maka itu saya ingin ajak semua saudara. Ini yang namanya ulama, saudara. Ulama itu pewaris Nabi. Saudara, sedangkan itrah Nabi, ahlul bait Nabi, para habaib itu keturunan Nabi. Ini dua-duanya peninggalan Nabi yang sangat mulia, harus kita jaga. Jangan mau kita diadu domba. Betul? Betul. Dulu-dulu sebelum begal nasab ada, kita aman-aman aja, betul? Kiai sama habaib akur, kiai sama habaib nyatu, kiai sama habaib peluk-pelukan. Bahkan banyak yang bebesan. Banyak bebesan, saudara. Berapa banyak kiai-kiai di Jawa Barat mantunya para habaib, saudara. Betul? Betul? Berapa banyak kiai di Jawa Barat punya mantu habaib, saudara? Bukan dikit, udah berkeluarga. Ada lagi yang kurang ajar, begal nasab ceramah. Silakan buka di video, saudara. Buka di YouTube, apa mereka bilang? Hei umat Islam Indonesia, hati-hati. Ba'alwi itu penjajah. Mereka datang seperti orang Israel datang ke Palestina. Datang, saudara, kemudian mereka pura-pura baik. Nah, begitu mereka sudah diterima oleh bangsa Palestina, kemudian mereka ingin menjajah Palestina dan merebut negara Palestina. Hati-hati, para Ba'alwi, para habaib, itu datang ke Indonesia pura-pura baik. Pura-pura baik. Nah, setelah dianggap baik, nanti mereka jajah kita. Mereka mau ambil negara kita. Kurang ajar. Ini begal nasab ngomong begini, saudara. Ini begal nasab menyamakan habaib Ba'alwi ke Indonesia dengan Israel yang datang ke Palestina. Kurang ajar tidak? Lu buta, lu budak, baca sejarah, lihat kitab, belajar yang betul, buka telinga, dengerin itu cerita dari para kiai kita, ulama kita, para habaib datang ke Indonesia. Tidak ada yang bawa istri, saudara. Ratusan tahun yang lalu mereka datang ke Sumatera, ke Kalimantan, ke Sulawesi, ke tanah Jawa, ke berbagai daerah mereka datang, saudara. Dan akhir mereka apa yang mereka lakukan? Mereka berdakwah dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari gunung turun ke lembah, saudara. Dan mereka menikah dengan orang-orang Indonesia asli, saudara. Makanya silakan Anda datang ke Irian, ke Papua, saudara. Berapa banyak kepala-kepala suku di Papua adalah habaib. Bentuk wajah mereka perkis ibu-ibunya, saudara. Kulitnya, saudara, rambutnya, saudara, semuanya. Kenapa? Karena ibu-ibu mereka asli orang Papua. Mereka sudah turun-temurun, bukan mereka menjajah. Mereka menyebarkan Islam, menyebarkan kasih sayang, bahkan berbaur dengan bangsa Indonesia. Bahkan habaib yang ada sekarang, saudara, ibu-ibu mereka, nenek-nenek mereka, kebanyakan adalah orang Indonesia asli. Kok enak-enakan sekarang? Habib orang Yaman, Habib orang asing, pendatang, bukan pribumi, usir saja. Tapi alhamdulillah, saudara, sebelum saya lanjutkan, alhamdulillah, ada kabar rahasia dibongkar oleh Syekhuna Al-Muhtaram Al-Mukarram, Syekhuna Al-Walid, Kiai Haji Miftahul Akhyar. Beliau dulu Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau pernah jadi Rais Am, yaitu PB Nahdlatul Ulama. Beliau ulama besar di Indonesia. Beliau tinggal di Jawa Timur, saudara. Dalam satu sambutan beliau sampaikan, ini ribut-ribut soal nasab, ini ada bohirnya. Orang Sunda tahu bohir gak? Bandar. Calo. Nah, tahu calo? Tahu calo? Tahu bandar? Nah, jadi Kiai Miftah mengatakan, ini urusan nasab nih gaduh ribut, ini ada bohirnya. Terus beliau bilang, saya tanya, kata beliau, kepada Kapolda Jawa Timur. Pak Kapolda ini kenapa sih ribut-ribut soal nasab kok begini? Ini kan bahaya kalau dibiarkan. Ini bisa mecah belah bangsa ini. Ini membahayakan keutuhan NKRI.
Apa kata Ki Miftah? Dijawab oleh Kapolda. Kapolda bilang, ya maklumlah Kiai, itu kan mainannya jenderal-jenderal Jakarta. Paham? Paham? Nah sekarang saya mau tanya nih semua nih orang Bandung, mau dimainin jenderal? Mau dimainin jenderal? Maka itu saya mau tanya, siap bersatu? Siap bersaudara? Siap berjuang bersama? Takbir! Ya memang yang begini mainan jenderal. Di Jakarta ada jenderal tua. Jenderal tua, kumisnya panjang ke bawah. Tahu jenderal tua? Tahu? Lu jangan sebut namanya, ditangkep loh. Saudara, ini jenderal tua terang-terangan kok ada rekaman di video dia bilang. Saudara, Arab itu kan pendatang. Habib itu cuma bisanya bikin rusuh. Dia benci Arab, dia benci Habib. Dia pengen adu domba kita semua. Kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saya mau tanya sekarang, ini yang korupsi triliunan Habib bukan? Jawab Bang, Habib bukan? Yang bikin pagar laut Habib bukan? Habib bukan? Yang nyogok kanan kiri Habib bukan? Yang ngerampok uang rakyat Habib bukan? Lah kok Habib yang dimusuhin? Yeay. Kacau tidak? Kacau tidak? Jangan mau diadu domba. Maka itu yuk kita lihatnya sekarang nih. Ada Habibnya, ada Kiai, ada ulama. Alhamdulillah. Nah,